Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natra SPDI. Saya mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21124070. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ketika kehidupan telah berhenti pada kelas 5 SD Negeri 028 Serusa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Mohon kiranya untuk dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pengajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Perhatikan tempat duduknya. Sudah rapi dan siapkan. Bersiap. Beri salam. Sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu satu persatu. Asifa, Kelin, Sila. Sekarang anak-anak Ibu menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ibu kita tepuk semangat ya. Semangat. Tepuk semangat. Anak-anak Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau tsunami? Apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pernah. Di mana? Lagi? Lagi di mana? Nah, di hati. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan kamu? Anak-anak Ibu akan menjelaskan materi hari ini
ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat. Tujuan pelajaran hari ini. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis hari akhir. Peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Mari kita tonton video ini. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyimak video tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Ya, anak-anak, hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran seperti kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan.
akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi, maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan, terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda yang kecil dan tanda yang besar. Yang pertama kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang selanjutnya, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini sebelumnya Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya adabah atau binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai. Hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Yang pertama, dengan menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak ibu mengerti? Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 tugasnya buatlah tanda-tanda kecil kiamat kubro. Kelompok 2 tugasnya buatlah tanda-tanda besar kiamat kubro. Kebaikan-kebaikan yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini.